Halo semuanya, perkenalkan aku Gaby Amelia Marbun. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang budaya politik dan opini publik. Yang pertama ada pemahaman budaya politik, hilangnya budaya politik, subkultur budaya politik, sosialisasi politik, pembentukan opini publik, dan survei opini publik. So first, what is political culture? Budaya politik diartikan sebagai nilai, sikap, perilaku politik yang berkembang dalam masyarakat. Budaya politik mencangkup individu dan kelompok yang berinteraksi dengan sistem politik, termasuk pandangan mereka terhadap kekuasaan, pemerintahan, dan partisipasi dalam politik. Apa itu partisipasi politik? Jadi partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemerintah atau pemimpin negara dengan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Yang kedua ada memudarnya budaya politik. Memudarnya budaya politik terjadi ketika masyarakat kehilangan minat atau kepercayaan terhadap politik atau pemerintahan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakpuasan. Jadi rakyat merasa pemerintah tidak memenuhi janji atau kebutuhan mereka. Yang kedua, korupsi. Jadi skandal korupsi membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap elit politik. Yang ketiga, kurangnya pendidikan politik. Jadi banyak orang yang tidak memahami pentingnya partisipasi dalam politik sehingga mereka menjadi apatis atau tidak peduli. Yang ketiga ada subkultur budaya politik. Subkultur budaya politik merujuk kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki pandangan politik berbeda dari budaya dominan. Contohnya yang pertama ada etnisitas atau kelompok etnis tertentu yang memiliki perspektif politik yang berbeda berdasarkan sejarah dan pengalaman mereka. Dan yang kedua ada agama. Jadi pandangan politik dalam kelompok religius itu bisa berbeda terutama dalam isu-isu moral atau sosialnya. Subkultur ini penting karena bisa mempengaruhi cara kelompok tersebut berpartisipasi dalam politik termasuk cara mereka memilih dan berinteraksi dengan pemerintahan. Yang keempat, sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi nilai-nilai politik. Proses ini berlangsung sepanjang hidup dan terjadi melalui berbagai saluran. Yang pertama dari keluarga, jadi orang tua biasanya merupakan sumber pertama yang mengajari anak-anaknya tentang nilai-nilai politik. Yang kedua, pendidikan. Sekolah mengajarkan tentang politik dan kewarganegaraan. Yang ketiga, melalui media. Jadi melalui media seperti berita, sosial media, dan program TV mempengaruhi cara orang melihat isu-isu politik. Jadi melalui sosialisasi ini, individu mulai membentuk pandangan politiknya sendiri. Yang kelima, opini publik. Opini publik adalah pandangan atau sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Proses terbentuknya opini publik melibatkan yang pertama informasi, berita dan data yang diterima masyarakat, yang kedua diskusi, percakapan dengan teman, keluarga atau rekan kerja, yang ketiga pengalaman pribadi, pengalaman individu yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap isu tertentu. Opini bisa berubah seiring berjalannya waktu tergantung pada informasi yang masuk dan konteks sosialnya. Yang keenam ada survei opini publik. Survei opini publik adalah alat untuk mengumpulkan informasi tentang pandangan masyarakat. Dalam survei ini, sejumlah orang ditanya tentang pendapat mereka mengenai isu-isu tertentu seperti kebijakan pemerintah, pemilu, atau isu sosial.
Hasil survei ini berguna untuk yang pertama mendapatkan gambaran umum, jadi memahami bagaimana masyarakat berpikir tentang isu tertentu. Yang kedua, membantu pengambil keputusan. Jadi politisi dan pemangku kepentingan dapat menggunakan hasil survei ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, itu dia penjelasan saya tentang budaya politik dan opini publik. Terima kasih.